Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang operasi geometri. Berikut adalah materi bahasan pada operasi geometri, yaitu meliputi translasi, rotasi, skala, dan refleksi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan definisi dari operasi geometri itu sendiri. Operasi geometri ini berbeda dengan operasi-operasi yang telah kita bahas sebelumnya, di mana pembahasan pada operasi sebelumnya itu fokus pada perubahan nilai intensitas. Nah, pada operasi geometri ini nilai intensitasnya tetap, tetapi posisi piksel itu yang berubah. Ada beberapa jenis operasi geometri citra, yaitu translasi, penskalaan, rotasi, dan refleksi. Yang pertama akan kita bahas dulu operasi translasi. Jadi, operasi translasi ini bisa kita sebut sebagai perpindahan posisi piksel atau pergeseran ya. Pergeseran posisi piksel bisa bergeser ke kiri, kanan, ke atas, atau ke bawah. Nah, untuk menghitung citra output hasil dari translasi, kita bisa menggunakan formula yang ada di sini. Nah, di sini ada X2, kemudian ada Y2. Jadi X2 dan Y2 ini adalah pixel output, dan kemudian X1, Y1 ini adalah pixel input. Kemudian di sini ada SX dan SY. Jadi SX itu berarti besar pergeseran pada sumbu X, SY ini adalah besar pergeseran pada sumbu Y. Kemudian ini adalah contoh implementasi operasi translasi pada MATLAB. Yang pertama ya, jadi yang pertama adalah pembacaan citra. Kemudian ini selanjutnya kita cari nilai tinggi dan lebarnya dengan menggunakan size. Kemudian selanjutnya kita tentukan nilai pergeseran dari masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Dimana di sini saya berikan nilai pergeserannya SX itu adalah 45, kemudian SY ini adalah sebesar 15 piksel. Nah, kemudian yang di bawah ini setelah menentukan nilai pergeseran dari masing-masing sumbu, yaitu saya berikan variabel baru berupa F2. Ini digunakan untuk merubah formula 8 bit ke dalam double ya. Jadi citra ini tadi adalah 8 bit, kemudian saya rubah menjadi double supaya memudahkan pengoperasian. Kemudian saya berikan variabel baru lagi di sini dengan menggunakan sintaks zeros, maka nilai G ini nanti akan dimulai dari 0. Kemudian di sini ada algoritma perulangan ya. Di sini jadi dimulai dari 1 ya, Y-nya dimulai dari 1, kemudian nanti maksimalnya itu adalah tinggi dari citra, kemudian X-nya juga dimulai dari 1 dan maksimal dari X itu adalah nilai lebar dari citra. Nah, kemudian di sini adalah operasi translasinya dengan menggunakan rumus ini. Kemudian ini ada ketentuan berupa if ya. Jadi jika X lama itu nanti nilainya lebih besar atau sama dengan 1 dan sampai dengan kurang dari atau sama dengan nilai lebar, begitu juga dengan yang ini dimulai dari 1 sampai dengan kurang dari sama dengan tinggi dari citra itu, maka hasil dari operasi translasi nanti masuk ke dalam nilai Y,X. Ketika if ini tidak terpenuhi, misalkan saja nilainya itu kurang dari sama dengan 1, atau nilainya itu lebih tinggi dari lebar atau lebih besar dari tinggi, maka nilai G-nya akan dibuat 0. Jadi G nanti akan bernilai 0,0 dan seterusnya. Nah, kemudian operasinya sampai sini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita tampilkan citra. Sebelum ditampilkan, kita rubah dulu citra ini menjadi formula 8 bit ya, dengan menggunakan sintaks ini. Yang sebelumnya kita rubah menjadi double, digunakan untuk memudahkan pengoperasian yang ada di sini. Nah, setelah operasinya selesai, kita rubah lagi menjadi 8 bit. Nah, baru kita bisa menampilkan dengan
IMSO. Oke, baik, itu adalah contoh program translasi pada program MATLAB. Selanjutnya adalah operasi rotasi. Nah, untuk operasi rotasi ini adalah transformasi geometri untuk memindahkan nilai piksel dari posisi awal X1, Y1 ke posisi akhir yaitu X2, Y2. Nah, ini adalah sebuah formula yang digunakan untuk mencari nilai piksel baru setelah citra itu mengalami rotasi. Nah, di sini saya sediakan contoh program juga untuk rotasi pada MATLAB. Ya, di sini saya akan baca sintak ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Jadi yang pertama, saya berikan variabel baru, kemudian saya baca terlebih dahulu citra yang akan saya olah, ya, imread, dengan menggunakan imread. Kemudian saya cari size-nya, tinggi dan lebar dari citra. Kemudian kita tentukan sudut putaran, maksudnya ya, besar putaran itu nanti kita maunya berapa. Nah, kita bisa berikan di sini. Kemudian di sini kita cari radian, ya. Jadi sudut ini tidak langsung kita pakai, tapi harus kita konversi terlebih dahulu menjadi satuan radian. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus pi dikali dengan sudut per 180. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa mencari nilai cos dari radiannya, kemudian nilai sin dari radian, kemudian ini ada konversi dari 8 bit menjadi double. Nah, kenapa kita harus mencari nilai cos dan juga sin? Ya, karena rumusnya tadi adalah mencari cos theta dan sin theta. Begitu juga untuk sumbu Y. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan perulangan itu dimulai dari 1, ya. Dan kemudian masing-masing ini memiliki nilai maksimal, di mana untuk Y nilai maksimalnya adalah tinggi citra, kemudian X nilai maksimalnya adalah lebar citra. Nah, kemudian di sini kita cari dengan menggunakan rumus yang telah saya tampilkan tadi. Untuk mencari X2 dan Y2, maka ini kita masukkan rumus atau formula yang tadi. Nah, di sini kenapa kok menggunakan round? Round ini digunakan untuk membulatkan hasil. Jadi ini X-nya sudah kita dapatkan dari size, kemudian cos A ini dari sini, perhitungan dari sini, kemudian sin A itu perhitungan dari sin A yang ada di sini. Maka nanti akan menghasilkan berapa nilai X2 dan Y2 masing-masing dari hasil perulangan ini. Nah, jadi pada saat perulangan, ketika nanti menghasilkan X2 yang lebih besar dari atau sama dengan 1, dan X2 itu kurang dari sama dengan lebar, dan juga Y itu lebih besar atau sama dengan 1, dan Y2 kurang dari sama dengan tinggi, maka hasilnya nanti dimasukkan ke dalam nilai G Y, X, ya. Jadi nanti ini G ini adalah citra outputnya. Nah, kemudian ketika pada saat perulangan ada salah satu atau beberapa variabel yang hasilnya tidak memenuhi ketentuan if, maka nilainya akan dirubah menjadi 0. G, Y, X-nya sama dengan 0. Nah, sampai di sini operasinya selesai. Kemudian setelah selesai, seperti biasa kita rubah menjadi 8 bit terlebih dahulu, baru kita tampilkan hasil dari citra rotasi. Untuk operasi yang ketiga adalah operasi perskalaan. Jadi operasi perskalaan ini adalah sebuah operasi yang digunakan untuk melakukan perubahan ukuran pada citra. Jadi citra itu bisa diperbesar, bisa diperkecil, namun nilai intensitas dari citra tersebut tetap. Nah, untuk operasi perskalaan ini kita bisa menggunakan operasi yang ada di sini, ya. Di sini ada operasi P0 sama dengan SP dikali PI, kemudian L0 sama dengan SI dikali LI. Jadi apa ini maksudnya? Nah, P0 dan L0 ini adalah citra outputnya, atau kita bisa bilang yang telah kita bahas tadi adalah X2, Y2. Nah, SP dan SI ini adalah variabel
penskalaan ya. Jadi perubahan ukuran citra nanti ditentukan dari SP dan SI ini. Jadi ketika SP dan SI ini lebih besar dari 1, maka citranya akan mengalami perbesaran. Ketika nilai SP atau SI ini kurang dari 1, maka otomatis citra itu akan menjadi lebih kecil. Kemudian PI dan LI ini adalah citra inputnya. Seperti itu. Nah, itu adalah operasi dari penskalaan. Jadi konsep dari masing-masing operasi itu bisa dibayangkan ya. Nah, ini adalah ilustrasi saja ya. Jadi misalkan di sini ada citra, di mana citra itu memiliki 4 piksel. Masing-masing piksel memiliki intensitas yang berbeda-beda. Ini intensitasnya 1, ini intensitasnya 2, 3, dan juga 4. Nilai 1 di sini hanya 1 piksel. Nah, di sini nilai 1 itu menjadi 4 piksel. Nah, jadi citranya menjadi lebih besar. Nah, ini adalah contoh program operasi penskalaan pada MATLAB. Nah, saya akan baca mulai dari awal. Jadi yang pertama, saya berikan variabel baru G. Ini adalah hasil dari citra output nantinya ya. Jadi citra output nanti variabelnya adalah G. Nah, G nanti didapat dari mana? Didapat dari operasi yang ada di bawah ini. Yang pertama, kita baca dulu citra, kemudian kita cari ukurannya, kemudian nanti akan kita dapatkan nilai tinggi dan juga lebar dari citra. Kemudian nanti nilai tinggi yang baru dan lebar yang baru itu kita dapatkan dari perkalian SY dan juga SX ya. SY dan SX ini adalah variabel penskalaan. Kemudian ini ada F2 sama dengan double, ini kita konversi dari 8 bit menjadi double. Kemudian ini adalah perulangan dimana nanti nilai Y dan juga X itu dimulai dari 1 dan berakhir atau nilai maksimalnya adalah tinggi atau lebar dari ukuran citra yang baru, yaitu didapat dari SY dan juga SX. Dan setelah itu, ketika ini memenuhi ketentuan, maka dimasukkan ke dalam G, Y, X. Oke, yang terakhir adalah operasi refleksi. Jadi, operasi refleksi ini bisa kita sebut sebagai pencerminan juga. Nah, jadi operasi geometri ini memindahkan nilai piksel dari posisi awal ke posisi yang baru itu sesuai dengan posisi pencerminan. Ya, dimana kita bisa mencarinya itu dengan X2 sama dengan min X1 ditambah dengan 2 dikali X0 dan Y2 itu didapat dari sama dengan Y1. Ini adalah contoh operasi refleksi. Nah, ini operasi refleksi pada MATLAB. Yang pertama, tentunya kita baca citra terlebih dahulu ya, tapi di sini saya hanya memberikan gambaran umum ya. Ini adalah hasil dari pencerminan nanti citra G. Kemudian kita cari ukuran citra, tinggi dan lebarnya. Kemudian ini adalah perulangan dimulai dari 1 sampai dengan nilai tingginya. Kemudian ini nilai dari X2 dan Y2 sesuai dengan rumus yang tadi. Nilai lebar dikurangi dengan nilai X ditambah dengan 1, kemudian Y2 ini sama dengan Y. Baru kita dapatkan nilai G, Y, X nya sama dengan Y2, X2. Nah, itu adalah operasi pencerminan. Nah, kalian bisa mencobanya masing-masing operasi ini pada MATLAB. Nah, selamat mencoba. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.